Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Nuraini dari PGSD A3 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan tema, topik, judul, dan kerangka karangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tema. Tema berasal dari bahasa Yunani, berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh seorang pengarang dalam sebuah karya sastra seperti cerpen, novel, ataupun suatu karya tulis. Tema juga dapat diartikan sebagai suatu gagasan pokok atau ide dalam membuat suatu tulisan. Tema juga dapat diartikan sebagai pengungkapan maksud dan tujuan yang dirumuskan secara singkat dan wujudnya berupa satu kalimat disebut tesis. Yang kedua yaitu topik. Topik berasal dari bahasa Yunani atau topoi yang berarti tempat dalam tulis-menulis, berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Topik juga diartikan sebagai pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Ciri topik pertama-tama harus menarik perhatian penulisan sendiri. Ciri kedua adalah dengan penulisan pokok umum dan membuat daftar aspek khusus apa saja dari pokok itu secara berurutan ke bawah. Cara yang ketiga dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berikut mengenai pokok pembicaraan. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga yaitu judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis, bersifat menjelaskan diri dan menarik perhatian, ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Dalam artikel, judul sering disebut juga kepala tulisan. Ada juga yang mendefinisikan judul sebagai lukisan suatu artikel atau juga disebut miniatur isi bahasa. Judul dapat dikatakan sebagai jabaran topik atau tema. Karena itu, judul harus mampu mencerminkan topik atau tema, tidak boleh menyimpang dari intinya. Judul bersifat lebih spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau lebih terarah. Syarat-syarat judul yang baik ialah yang pertama yaitu harus relevan atau bertalian dengan tema. Yang kedua yaitu harus provokatif atau menarik. Yang ketiga yaitu harus singkat. Yang keempat adalah kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utama kerangka karangan adalah mengatur hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Syarat-syarat kerangka karangan yang baik. Yang pertama yaitu pengungkapan maksudnya harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga yaitu pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Dan yang terakhir, keempat, adalah harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.